Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa dulu. Salah satu pemimpin, Mbak Sri, silakan memimpin berdoa. Mbak Sri, siap duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. terima kasih Mbak Sri. Pada pertemuan pagi ini adakah yang tidak masuk atau tidak hadir anak-anak? Lengkap, Bu. Lengkap, alhamdulillah masuk semua ya, berarti sehat semua. Oke, masih semangat ya? Semangat ya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Walaupun Semangat lagi. kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Siap. Semangat, Bu. Siap, semangat. Bu Fatona akan mempresentasikan tentang ini menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Nah, tentu saja kata-kata zina itu tidak asing di telinga kita, sudah familiar ya. Apa itu pergaulan bebas dan zina? Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh norma agama, sosial maupun susila. Kata zina berasal dari bahasa Arab yaitu zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa akad nikah yang syah. Nah, baligh itu dianggap sudah dewasa. Menurut kesepakatan ulama itu sekitar 15 tahun. Nah, itu ciri-cirinya kalau laki-laki itu sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan itu sudah haid atau menstruasi. Itu ciri-ciri baligh atau mukallaf. Kemudian larangan zina itu tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu surat ke-17 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu sesungguhnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Kemudian dalam Quran surat An-Nur ayat kedua, surat ke-24 itu dijelaskan juga Bismillahirrahmanirrahim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Wow, banyak ya. Maka karena begitu banyak atau berat, maka jangan sampai bermain api. Karena nanti kalau terjerumus ke dalam zina maka akan diasingkan oleh masyarakat. Kemudian zina itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah zina muhson. Nah, zina muhson yaitu zina yang sudah baligh, berakal dan merdeka dan sudah pernah menikah. Nah, jadi orang yang sudah pernah menikah melakukan zina itu dinamakan zina muhson. Nah, apa hukumannya? Nah, hukumannya terhadap zina muhson adalah dirajam dengan batu hingga meninggal dunia. Nah, dirajam itu ditanam sebatas leher, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian
yang kedua adalah zina ghairu muhson, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Nah, jadi biasanya anak muda kalau berpacaran, nah, itu kebablasan. Jadi mereka melewati batas sampai melakukan perzinahan. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum terhadap zina ghairu muhson adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. 100 kali dicambuk ya, didera itu dicambuk, nah, sungguh-sungguh pakai pelepah. Nah, jadi tidak boleh ada rasa kasihan. Jadi harus benar-benar rela. Nah, itu hukumannya harus sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya faktor yang menyebabkan pergaulan bebas. Nah, ini ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Yang faktor dari dalam, seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas adalah lemahnya pemahaman iman dan Islam. Jadi imannya tipis sekali. Kemudian bisikan syaiton, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Yang namanya anak muda itu suka mencoba-coba. Jadi yang belum pernah dia rasakan itu inginnya mencoba. Nah, itulah bisikan syaiton. Kemudian lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Nah, jadi mereka tidak mengetahui apa dampak dari pergaulan bebas yang nanti akhirnya adalah zina, kemudian nanti akan hamil. Nah, kalau laki-laki tidak kelihatan, tapi untuk yang perempuan, wah, maka akan ketahuan. Kemudian gaya hidup ya, gaya hidup yang berhura-hura. Nah, ingin seperti yang lainnya, padahal itu salah. Kemudian komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian faktor yang dari luar itu paham sekulerisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Lemahnya kontrol orang tua karena mungkin orang tuanya sibuk mencari nafkah ataupun bekerja. Nah, itu jadi kurang mengontrol tingkah laku anaknya. Jadi mungkin berangkatnya pagi, pulangnya malam. Jadi orang tua pulang, anaknya sudah tidur, jadi tidak pernah mengontrol. Kemudian menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat ya, karena ya sama-sama mengurus dirinya sendiri, jadi tidak ada waktu untuk mengkontrol lingkungan sekitar. Jadi karena sibuk bekerja tadi. Kemudian pengaruh media massa yang mana HP. Nah, itu HP pengaruhnya sangat besar, walaupun kecanggihan teknologi itu mempunyai dampak yang positif. Karena apa? Jadi anak-anak itu tidak gaptek, gagap teknologi. Nah, jadi saking canggihnya teknologi itu berpengaruh terhadap psikologi anak. Jadi di HP itu bisa melihat segala sesuatu yang dilarang sebenarnya. Kemudian minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja karena apa? Kurang kegiatan ya, kurang kegiatan. Kemudian dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Itu yang pertama, melemahnya ketahanan iman ya, yang imannya tipis tadi. Kemudian malas beribadah. Nah, karena semakin orang melakukan dosa, banyak melakukan dosa, itu otomatis dia malas beribadah. Karena apa? Karena dia jauh dari Allah. Nah, maka dia ingin selalu berbuat dosa. Kemudian pergaulan lawan jenis yang permisif. Nah, ini pergaulan lawan jenis, ada teman tapi mesra. Nah, itu bahaya ya. Kita boleh bertaruh, boleh, tapi hanya sekedar taruh, hanya sekedar perkenalan, tidak boleh sampai kemana-mana, enggak boleh. Kemudian adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Nah,
pada zaman sekarang itu marak, anak-anak muda itu mengkonsumsi minuman keras ataupun pil, ekstasi, pil koplo dan lain sebagainya, yang mana itu akan merusak otak kita. Nah, itu orang itu hanya sekedar berangan-angan. Jadi dia kalau minum, nah itu segala keinginannya itu tercapai, padahal tidak, itu hanya kebohongan syaitan. Kemudian terjangkit penyakit kelamin, HIV maupun AIDS. Nah, itu akan dari dampak dari pergaulan bebas, melakukan zina, itu kemungkinan besar akan terjangkit penyakit kelamin, yaitu penyakit yang mematikan. Kemudian terjadinya tindak kekerasan, karena seseorang apabila sudah tidak terkontrol, maka dia akan mudah tersinggung dan mudah melakukan kekerasan. Selanjutnya, manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang pertama adalah manfaatnya menjaga kehormatan perempuan. Jadi kehormatan perempuan itu harus dijaga. Kemudian mencegah pencaturan nasab. Nah, yang mana nanti akibat dari pergaulan bebas zina, maka itu nanti nasabnya anak akan membingungkan. Nah, bapaknya siapa? Nah, itu anaknya siapa? Nah, itu hanya punya nasab dari ibunya, dari tidak punya ayah, atau bahkan ayahnya banyak ya. Kemudian mencegah banyaknya anak yang terlantar. Jadi kalau banyak yang melakukan zina, itu otomatis banyak kelahiran. Nah, jadi banyak anak yang dibuang. Contohnya dibuang di saluran air, kemudian dibuang ke saluran air. Kemudian mencegah penyebaran kejahatan, mencegah keutuhan ketentraman rumah tangga. Kemudian mencegah penyebaran penyakit menular. Demikian materi yang saya sajikan. Barangkali anak-anak ada yang belum paham untuk ditanyakan. Bu, tanya Bu. Ya. Perbedaan zina muson dan ghairu muson. Ya Bu. Ya Mas Adit. Perbedaan zina muson dan ghairu muson. Jadi zina muson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah. Kemudian zina ghairu muson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Nah, begitu Mas Adit? Sudah paham? Ya Bu, sudah Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Atau barangkali ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya cukup akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.